Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali di sore hari ini saya bisa kembali menyapa Anda, bersua kembali dengan Anda di sore hari ini, tentunya di program acara live interaktif Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Dan alhamdulillah, di studio Fatwa TV Jember ini telah hadir bersama kita semua Ustadz Arifin Badri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arifin. Waalaikumsalam. Kabar gimana Ustadz? Masya Allah, alhamdulillah. Senyum antum hari ini sudah mulai terasa hambar. Ada apa ini? Tidak Masya Allah. dulu. Alhamdulillah, anak kalau senyum seperti ini terus, Ustadz. Oh, yang benar. Anak. Karena sudah ada yang memetik madunya ini. Alhamdulillah Ustaz, doa antum Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa fiik barakallahu Ustaz. Hayakallah. Ya, anak kangen banget nih, Ustaz, udah lama kita gak ketemu Ustaz ya. Sudah setahun yang lalu kita Oke. berjalan. Baru 2 bulan Ustaz, alhamdulillah. Tapi sekarang ini senang banget perdana anak kembali ke Fatwa TV ini Ahlan wa bersama marhaban bik. antum. Semoga ini di sore Setelah hari ini antum ada yang punya ya. iya Ustaz, alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. Iya, barakallahu jadi nggak perlu promosi lagi Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, insyaallah di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama Ustaz. Tentunya Ana insyaallah akan lebih belajar lagi Ustaz ya. Hayakallah. Di sore hari ini semoga kita dapat mengambil faedah ya dari apa yang antum sampaikan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sekali lagi di sore hari ini bagi Anda mungkin yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0331544687. Seperti biasa pemirsa, sebelum kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk, kita akan mendengarkan nasihat singkat Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Insyaallah nasihat khusus untuk antum spesial ini. Masya Allah, tayyib Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ini karena presenter kita ini baru saja yang mengarungi kehidupan baru berumah tangga, maka ada baiknya kita bersama sedikit merefresh ya, menyegarkan memori tentang apa itu rumah tangga yang baru. Kehidupan rumah tangga sebetulnya suatu hal yang sangat berat untuk diarungi. Walaupun setiap orang bermimpi untuk bisa berumah tangga. Dan ketika sudah berumah tangga, punya tanggung jawab untuk mempertahankannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada suami, seperti Mas Syihab ini ya. Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Andai tanggung jawab suami hanya sebatas memberi sandang, pangan, dan papan, maka itu suatu hal yang mungkin lebih ringan ya. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum ahlikum nar." Bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kalau dalam urusan nafkah saja, tanggung jawab suami itu berat. Kafabil mar'i ithman an yudhai'a man yaqut. Cukup sebagai dosa besar yang dapat menjerumuskan, mencelakakan, membinasakan seseorang bila ia telah menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi dalam hal urusan agamanya, dalam urusan akhiratnya. Allah SWT berfirman perihal suami dan istri yang gagal atau merasa gagal atau takut untuk mendapatkan satu pernyataan gagal dalam persidangan akhirat kelak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi
wa man fil ardi jami'an tsumma yanji. Pada hari kiamat kelak, setiap orang akan merasa ketakutan kalau dirinya gagal, pernah mengabaikan, pernah menelantarkan orang yang di sekitarnya. Salah satunya adalah wasahibati wa akhi, istri dan saudaranya, anak dan orang tuanya. Mereka semuanya akan menjauh, merasa takut kalau dirinya gagal menunaikan tanggung jawab sebagai suami, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai orang tua. Kenapa? Karena di akhirat kelak mereka semua akan menuntut, bahkan siap mengorbankan siapapun, sampai pun suami, anak, istri, orang tua, saudara, sahabat, semuanya siap untuk dikorbankan. Demi apa? Demi selamatnya dirinya dari siksa neraka. Kala itu setiap insan berharap andai saja suaminya memiliki hutang nafkah yang belum terbayar atau pernah menzaliminya, menelantarkannya. Pada kali itu orang tua pun sampai berharap kalau anaknya pernah melakukan dosa kepadanya. Sebaliknya pun demikian, anak berharap kalau orang tuanya kala itu punya hutang yang belum ditunaikan kepadanya, hutang tanggung jawab sebagai orang tua. Kenapa? Pemandangan akhirat yang begitu dahsyat, begitu mengerikan. Karenanya kaum muslimin dan muslimah pemirsa dimanapun Anda berada, menyadari adanya hisab, adanya pertanggungjawaban di akhirat dalam interaksi kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan saudara, dengan masyarakat sekitar. Menyadari ini adalah tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Itu adalah bekal utama agar kita bisa menjadi orang yang terbaik. Sebagai suami yang terbaik. Sebagai istri yang terbaik. Sebagai tetangga yang baik. Sebagai anak yang baik. Orang tua pun menjadi orang tua yang terbaik. Dan yang kedua, bahwa sebagaimana hubungan kita itu adalah sebuah tanggung jawab amanah yang Allah pikulkan kepada kita. Maka sebaliknya pun demikian. Setiap interaksi yang kita lakukan bersama mereka atau kepada mereka itu merupakan ladang pahala. Suami ketika menggauli istrinya itu adalah ladang pahala. Wa fi butikum sadaqah. Tatkala suami melayani istrinya, mencukupkan istrinya dalam menyalurkan syahwatnya, maka itu akan menjadi ladang pahala sedekah baginya. Hatta luqma innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi bidzalika wajh Allah. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah, memberi uang belanja seberapapun besarnya, dan engkau menunaikan itu dalam rangka mengharap pahala Allah SWT, kecuali engkau akan mendapatkan pahala darinya. Sampai pun sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu, takunu laka biha sadaqah, itu akan bernilai pahala. Karena itu pesan saya kepada Syihab dan yang lain, para pengantin baru dan juga yang lama, termasuk pada diri saya sendiri, untuk senantiasa ihtisab. Kita bukan sekedar eksploitasi bahwa saya telah dilayani maka saya harus melayani. Saya melayani agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Bukan seperti itu. Rumah tangga muslim harus dibangun di atas niat-niat yang luhur, mencapai mardhatillah. Suami punya tanggung jawab yang harus dia tunaikan dalam rangka bukan karena takut dimarahi, diomeli pasangannya, bukan, tapi karena itulah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan para suami mencukupi, menafkahi, bersikap baik kepada pasangannya. Dan demikian juga sebaliknya, istri harus sadar bahwa berbakti kepada suami, patuh pada suami, itu adalah bekal menuju surga. Kalau wanita itu telah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan senantiasa taat dan patuh kepada suaminya, kelak dari kiamat dikatakan kepadanya, silakan kau masuk surga dari pintu surga yang manapun. Menghadirkan ihtisab, niat mengharap pahala Allah SWT ini adalah salah satu kunci sukses dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sehingga rumah tangga itu sepahit apapun, seburuk apapun, kita akan merasakan nikmatnya, merasakan itu sebagai sesuatu yang indah, karena kita tidak mengharap imbalan, tidak mengharapkan balasan dari pasangan kita, tetapi apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga betul-betul karena menjalankan perintah Allah,
mengharapkan pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik. Syukron Hayakumullah, jazakallahu Syihab. khairan Ustaz. Masya Allah, ini merasa bangga dan tersentuh Ustaz ya, spesial nasihatnya loh Ustaz. Masya Allah, Dari Wakil hayakallah, Ketua dan Syihab. anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Masya Allah Ustaz. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Ini sebagai rasa syukrana antum bisa kembali lagi ke Fatwa TV. Ya Ustaz, Ana pasti kembali Ustaz insyaallah. Tapi pemirsa Fatwa TV, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu dari nasihat spesial katanya, Masya Allah ya, Ya, buat kalau- Ana dan juga tentunya buat antum semua, Anda semua pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, mau manten baru, manten lama, semua ini sudah tercakup semua tadi nasihatnya, luar biasa. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu. Baik pemirsa Fatwa TV, kini saatnya sudah ada yang bergabung. Ini dari Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ummu Yodi dengan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Baik, Ibu. Begini Ustaz. Ana ikut satu tahsin online. Tapi Ana tidak mampu membeli bukunya karena bukunya cukup mahal. Ya. Di sana diwanti-wanti tidak boleh diperbanyak atau di PDF-nya disebarkan. Kalau bolehkah ketika misalnya ada materi yang Ana kurang paham, Ana minta teman Ana foto dan Ana pelajari melalui foto itu. Karena kan Ana juga member anggota di tahsin online itu, Ustaz. Ya. Bukan semuanya diperbanyak, tapi hanya beberapa. Baik, Mereka Ibu. seperti itu, Ustaz. Baik. Ustaz, itu aja. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila kondisinya seperti yang dijelaskan tadi bahwa memang penanya dalam kondisi kesulitan secara finansial untuk membeli bukunya karena mahal, maka ketika dibutuhkan dia hanya memanfaatkan foto 1 atau 2 halaman saja untuk dipelajari, maka insya Allah ini tidak masalah. Karena tentu bakhil dengan ilmu hanya gara-gara urusan materi juga satu perbuatan yang dosa. Menyembunyikan ilmu hanya gara-gara materi itu juga satu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang berilmu. Apalagi ternyata yang memfoto tadi adalah orang yang memang betul-betul butuh, ya, betul-betul membutuhkan. Sehingga dalam hal ini saya mengingatkan diri saya sendiri kepada semua yang sampai kepadanya suara saya ini, bahwa prinsip ihtisab, pondasi mengharapkan pahala dari Allah SWT semata, imbalan dari Allah SWT harus lebih dikedepankan, terlebih dalam hal ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Tidakkah kita ingat, tidakkah kita sadar bahwa para ulama yang dari mereka kita mewarisi ilmu, kita mempelajari ilmu dari karya-karya para ulama, mereka tidak mengharapkan royalti, mereka tidak jualan kitabnya. Kita belajar kitabnya Imam Syafi'i, tidak pernah bayar royalti kepada anak keturunan Imam Syafi'i. Kita belajar kitab-kitab para ulama juga demikian, yang lainnya tidak mengharapkan. Kenapa kemudian kita sekarang bersikap kaku, yang maunya ilmu, yang mengharapkan ilmu, bahkan orang yang dalam kondisi kesusahan pun secara finansial kita tetap tidak boleh? Kan tentu ini suatu hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang Allah beri karunia ilmu. Ingat, ilmu itu bukan karena kita membeli, ilmu itu bukan karena kita membayar, ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi karunia kepada kita. Allah pilih kita. Kenapa kemudian kita sekarang kaku? Ya oke, kalau memang Anda butuh, tapi tidak berarti kita bersikap ekstrim, kaku, sehingga sampai pun kepada murid kita yang membutuhkan dalam kondisi memang kesulitan, dia betul-betul bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu, kemudian kita tidak mengizinkannya. Tentu ini sikap yang tidak layak dan juga tidak sesuai dengan etika seorang yang berilmu. Ya, kita punya kewajiban, orang yang punya berilmu, kewajiban untuk mengajarkan kepada yang tidak berilmu. Balighu anni walau ayat, ajarkan kepada dariku, sampaikan dariku ilmu ini walau hanya 1 ayat, 2 ayat saja.
punya kewajiban untuk mengajarkan. Maka dalam ini saya yakin penulis kalau memang mengetahui bahwa salah satu orang yang belajar darinya tidak mampu untuk membeli dan dia hanya butuh untuk memfoto 1-2 halaman, insyaallah akan mengizinkannya. Wallahu taala alam. Aina Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Umu Yodi yang ada di Pekanbaru. Dan juga tak lupa kami menyapa seluruh pendengar yang ada di radio ya. Ini di sini di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Dai Tengaran serta Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung di Fatwa TV di program acara live interaktif Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seperti Umu Yodi tadi ya, secara langsung Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 60087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan agar bergantian dengan penelpon yang lainnya. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan dari website Ustaz. Baik. Ini ada dari Ibu Nyami Rahayu di Lampung ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang ibu mengambil lagi pemberiannya kepada anaknya dikarenakan pemberian tersebut tidak dimanfaatkan oleh anaknya, misalkan memberi baju tetapi tidak dipakai. Syukron jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Rahayu. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, orang tua punya hak untuk mengambil kembali, menarik kembali hadiah ataupun hibah yang ia berikan kepada anaknya, baik dimanfaatkan ataupun tidak dimanfaatkan. Kenapa? Prinsipnya anak itu adalah hasil karya orang tua, sehingga alih-alih barang yang dia berikan, barang yang memang murni hasil kerja anak pun, orang tua boleh mengambil sebagiannya selama itu tidak mencelakakan sang anak. Ya, apalagi bila itu pemberian dari orang tua yang kemudian karena mungkin model, ukuran yang kurang cocok, akhirnya tidak dimanfaatkan. Maka tentu orang tua sangat berharap bila barang yang dia belikan itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak sia-sia atau mubadzir. Maka ketika diambil ulang untuk dikenakan orang tuanya, diberikan kepada yang lainnya, tentu itu tindakan yang bijak. Dan itu hak orang tua. Rasulullah SAW secara khusus memberi izin kepada orang tua untuk mengambil ulang hibah yang pernah dia berikan. Al-aidu fi hibatih kal kalbi ya'udu fi qaihi. Orang yang mengambil ulang hibahnya, menarik ulang hibahnya itu bagaikan anjing yang mutah kemudian dimakan lagi. Ilal walid fi ma wahaba li waladih. Kecuali pada hibah yang dilakukan oleh seorang ayah dalam hibahnya, pemberiannya kepada sang anak. Dan para ulama menyatakan bahwa hukum ini berlaku bukan hanya ayah tapi juga pada ibu, karena hak ibu kepada anaknya lebih besar. Kewajiban anak untuk berbakti kepada ibunya lebih besar dibanding kepada ayahnya. Karenanya tentu hukum ini bila berlaku pada ayah, maka ibu lebih pantas, lebih berhak untuk menarik hibahnya, apalagi bila penarikan tersebut beralasan ya, agar hibahnya tersebut tidak mubadzir atau sia-sia. Allah Ta'ala a'lam. Dan sebagai nasihat kepada para anak, ya memang kita bisa jadi menganggap orang tua kita jadul, tidak up to date, tidak modis, seleranya sudah selera jadul. Bisa jadi seperti itu, memang faktanya ya, karena perkembangan zaman. Tetapi tahukah Anda bahwa satu kebahagiaan bagi orang tua tatkala pilihannya dihargai, pilihannya dihormati. Ya, sebagai anak seharusnya walaupun tidak suka, walaupun tidak cocok dengan bilang orang tua, tentu anak seharusnya beretika, beradab, membahagiakan orang tuanya dengan tetap mengenakan pakaian tersebut walaupun dia mungkin kurang baik, kurang bagus, kurang berkualitas, modelnya kurang baik, misalnya kurang cocok dengan kita, tetapi bahagiakanlah orang tua Anda dengan
menggunakan apapun yang itu merupakan pilihan orang tua Anda. Karena akan menjadi satu kebahagiaan sangat besar bagi orang tua tatkala hari ini sang anak masih merasakan bahagia dengan olahan orang tua, bahagia dengan tinggal di rumah orang tuanya, tidur di kamar di rumah orang tuanya, mengenakan pilihan orang tuanya. Ingat dulu waktu Anda kecil, yang memilihkan baju, yang membelikan baju, yang menatakan baju, merapikan baju, semua orang tua Anda. Hari ini orang tua Anda, kesenjangan umur Anda dengan orang tua Anda masih tetap sama. Sehingga orang tua tetap akan merasa bahwa beliau lebih pengalaman, beliau lebih tahu, pilihan beliau lebih bagus. Itu biasanya perasaan orang tua seperti itu. Sehingga ketika pilihannya itu digunakan, apalagi sang anak menunjukkan rasa bahagia seperti dulu ketika dibelikan baju baru di malam lebaran misalnya, tentu orang tua pun akan bahagia. Bahagiakan orang tua walaupun Anda mungkin sudah berbeda lagi pilihan karena Anda mungkin terus berkembang, punya pengalaman, punya ilmu yang lebih dibanding orang tua Anda. Itu tidak masalah. Tetapi sekali lagi bahagiakan orang tua Anda dengan Anda menghargai apapun pemberian dan juga pilihan orang tua Anda. Allah Ta'ala alam. Aina Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz. Ini nasihat bagi ibu juga, orang tua dan juga anak ini pemirsa. Jadi memang semua sudah disingkat secara jelas oleh Ustaz Arifin barusan menjadi sebuah satu nasihat. Padahal ini dari pertanyaan yang satu tapi semuanya bisa langsung lengkap ya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Nah Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini dari Bapak Nahdiar ini di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Masya Allah. Bismillah, ahsanallahilaikum Ustaz. Izin bertanya, kami bekerja sebagai bendahara pada salah satu yayasan. Dalam hal tersebut kami membayarkan honor atau upah gaji salah satu pegawai kami yang memiliki tunggakan atau hutang SPP iuran sekolah anaknya di yayasan kami. Pertanyaan kami adalah apakah halal atau dibolehkan langsung memotong tunggakan atau hutang SPP anak yang bersangkutan langsung dari honor atau upah pada saat dibayarkan. Sebelumnya yang bersangkutan sudah mempunyai akad dengan ketua yayasan kami, tapi tidak secara langsung dengan kami yang membayarkan gaji atau honor. Syukron jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Beliau memang sudah ada kesepakatan bahwa biaya sekolah anaknya dipotongkan dari insentif yang didapat oleh orang tua. Maka itu satu hal yang baik. Namun saya ingin mengetuk hati para pengelola lembaga pendidikan, yayasan dan yang lain. Bukankah yayasan Anda berdiri dan berjalan, lembaga pendidikan Anda berdiri dan berjalan di atas pundak para karyawan Anda? Mengapa ketika anak mereka sekolah di lembaga Anda pungut pula dari mereka? Apalagi pungutan itu sama dengan pungutan anak-anak orang lain yang waktunya tidak tercurahkan untuk memikirkan, untuk mengelola lembaga dan yayasan Anda. Tentu sikap seperti ini menurut saya kurang bijak. Alangkah baiknya bila orang yang tenaga, waktu, pikirannya telah dicurahkan, bahkan dihabiskan untuk memikirkan, mengembangkan, mengelola lembaga kita. Tentu kewajiban lembaga menjadikan mereka merasa nyaman. Terutama dalam hal pendidikan. Waktu mereka telah dihabiskan untuk memikirkan pendidikan siswa di lembaga kita, tentu sepatutnya kita harus bisa memberikan jaminan bahwa putra-putra mereka juga bisa mengenyam kinerja hasil dari cucuran keringat mereka. Sangat naif sekali ya, tatkala tenaga orang tuanya diperas habis untuk lembaga pendidikan kita, sedangkan anak-anaknya tidak bisa sekolah di lembaga kita sendiri. Atau minimal orang tuanya harus tetap menahan peluh, ya, tetap bercucuran peluh, menahan tangis, ya, meneteskan air mata. Karena apa? Karena harus mengencangkan ikat pinggangnya, sekedar untuk makan, untuk minum saja harus dikencangkan ikat pinggangnya demi bisa membayar pendidikan anaknya di lembaga yang beliau kelola sendiri. Waktu, tenaga, pikirannya juga telah dicurahkan untuk lembaga itu. Makanya saya pada kesempatan ini mengetuk pada para pembina yayasan, pengelola lembaga pendidikan, agar berikan
akses kepada pendidikan, akses pendidikan kepada putra-putri karyawan Anda agar mereka bisa all out, ya, mereka bisa menikmati hasil keringat mereka sendiri, bukan sekedar dalam bentuk uang yang bisa jadi itu sekedar untuk makan minum saja mungkin sudah pas-pasan. Tapi juga lebih dari itu, mereka bisa merasakan hasil pikiran, gagasan, tenaga mereka dengan apa? Pada diri putra-putri mereka sendiri. Bahwa putra-putra mereka juga bisa mengenyam hasil dari kinerja mereka di lembaga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Nahdiar ya yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan sekali lagi pemirsa, bagi Anda mungkin yang ingin bertanya di sore hari ini, tentunya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer ya. Di sore hari ini Anda bisa langsung menghubungi kami di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri di sore hari ini. Baik Ustadz, kita akan lanjut pertanyaan dari Muhammad Al-Haq di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ustaz. Bismillah, semoga asatidah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apa hukum menjual PPT untuk presentasi yang di dalamnya terdapat animasi kartun makhluk hidupnya seperti karakter guru? Kita tidak membuatnya dan tidak meminta orang lain untuk membuatnya untuk kita. Akan tetapi produk tersebut bagus dan akhirnya kita membelinya untuk dijual kembali. Apakah boleh Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Menjual PPT ya, mungkin kita sudah mendesain ataupun mungkin kita sudah membuat satu materi, itu insya Allah tidak masalah ya. Walaupun di dalamnya ada konten-konten bergambar, mungkin video, animasi yang dibuat oleh orang lain, maka insya Allah tidak masalah ya, selama itu betul-betul yang edukatif. Adapun menggambar, membuat gambar, maka itu bukan Anda yang membuatnya, tapi orang lain. Itu orang lain. Maka tentu seharusnya kalau memang kita bisa membuat sendiri, buatlah dengan mengindahkan aturan-aturan dalam membuat animasi. Tidak menampakkan wajah secara detail ya. Cukup misalnya kelihatan raut wajah tapi tidak detail, tidak ada hidung, tidak ada misalnya mulut, atau mungkin ada mulut tidak ada mata dan hidung itu, dan kemudian bagian lehernya terpisah dari badannya, maka insya Allah ini satu animasi yang memenuhi kriteria syariah alias dibolehkan oleh para ulama. Karena itu tidak menggambarkan akan makhluk hidup, karena tidak ada makhluk hidup yang terputus lehernya dengan badannya. Makhluk hidup yang tidak memiliki hidung itu tidak ada. Maka ketika animasi itu hanya menampakkan mata dengan mulut, tidak ada hidungnya, maka insya Allah itu bukan animasi makhluk hidup. Walaupun secara sekilas mirip dengan makhluk hidup ya, tapi itu bukan makhluk hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Aina Ustaz, syukron jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Al-Haq ya yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Baik, pemirsa, sekali lagi kami ingatkan ya, bagi Anda mungkin yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik, sudah tersambung ada Bu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Yanti dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bagaimana hukumnya belanja di sebuah swalayan yang baru dibuka, di mana swalayan tersebut sedang mengadakan promo dan kupon undian Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa athabukumullah kepada Ibu Yanti di Sumbar. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Berbelanja di swalayan tersebut insya Allah halal, tidak masalah. Ketika swalayan itu karena momentum pembukaan pertama, kemudian ada diskon-diskon, promo, maka itu halal. Namun yang akan menjadi masalah bila pembeli tergoda untuk mengikuti undiannya. Karena biasanya setiap pembeli, apalagi yang pembeliannya mencapai nominal tertentu, akan diberi kupon
yang dia isi datanya, nama, alamat, nomor kontaknya misalnya, mungkin nomor KTP, identitas ya. Maka nanti pada akhir periode akan diundi, pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa kendaraan atau yang lain. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ketika kita mengeluarkan sejumlah uang walaupun untuk berbelanja, namun dengan harapan dengan berbelanja itu kita mendapatkan feedback, dengan mendapatkan cashback atau mendapatkan hadiah yang itu belum tentu didapat. Maka ini memenuhi kriteria perjudian. Maka kalau memang Anda ingin memanfaatkan momentum awal pembukaan karena harganya murah, ada diskon, ada promo, maka silakan Anda belanja, namun tidak perlu mengikuti undian-undian. Kalaupun Anda mendapatkan kupon, Anda bisa ambil kupon itu kemudian Anda buang. Tidak perlu Anda isi dan kemudian dimasukkan dalam kotak undian. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz, ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti ya yang ada di Sumatera Barat dan bisa menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan dari website Ustaz ya. Baik. Ada Bapak Tendi Kristandi yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya. Apabila kita pakai visa ziarah syakhsiyah atau visa umroh, kemudian di Saudi nanti kerja mendorong kursi roda jamaah umroh yang tidak bisa berjalan, apakah yang seperti ini diperbolehkan secara aturan? Karena mendengar yang kerja mendorong kursi roda itu harus warga Saudi dan harus resmi. Apakah nanti kita berdosa Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Teddy ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah kesepakatan akad yang telah terjadi di antara kalian. Rasulullah juga bersabda yang semakna, al muslimuna ala syurutihim. Setiap umat Islam berkewajiban untuk memenuhi setiap kesepakatan yang telah dicapai sesama mereka. Nah, ketika kita masuk ke negara orang dan kita punya komitmen, kesepakatan bahwa kita diizinkan masuk dengan syarat kita tidak boleh bekerja, maka seharusnya kita tidak melakukan hal itu. Kita tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi perlu dibedakan ya antara kita bekerja di sana dengan menyelesaikan pekerjaan di sana. Ketika kita telah membuat kesepakatan di Indonesia bahwa kita mungkin adalah tour leader di satu biro perjalanan umroh, maka kewajiban kita menyelesaikan pekerjaan itu di Makkah dan Madinah, yaitu membimbing jamaah, memanage jamaah, maka itu adalah satu pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu telah dicapai kesepakatannya di mana? Di Indonesia. Beda halnya ketika sampai di sana kita mencari pekerjaan di sana. Mencari orang yang butuh untuk jasa dorong kursi, maka ini yang tidak dibenarkan. Tapi kita menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita sepakati sejak di Indonesia, maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah karena kita tidak datang ke sana untuk bekerja. Ya, kita datang ke sana untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita sepakati sebelumnya selama kita di Indonesia. Dan itu terjadi pada semua biro perjalanan umroh dan haji. Dan pemerintah Saudi pun tahu bahwa bukan itu yang mereka maksud. Yang mereka maksud adalah ketika kita di sana kita mencari job, mencari pekerjaan yang belum kita dapat ketika di Indonesia. Kenapa? Karena memang setiap negara punya kepentingan, ya, punya kepentingan dan kebijakan demi kemaslahatan negara tersebut. Maka kita harus hormati. Kita harus hormati, itu rumah mereka, mereka punya aturan, kita datang ke rumah mereka, maka kita harus indahkan aturan mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, karena ini banyak sekali Ustaz ya yang pengen kerja seperti ini. Betul. Gitu kan. Jadi ini insya Allah bisa menjadi faedah bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar ya, mungkin yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, saya kembali mengingatkan Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli dan juga muamalah kontemporer lainnya yang mungkin di akhir-akhir ini Anda bingung nih, wah ini kok ada yang ganjal, ini jawabannya gimana?
inilah waktunya Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala di nomor yang sama ya, di 0331-544-6087. Kami batasi satu telepon, satu pertanyaan ya Bapak Ibu ya, agar bergantian dengan penelpon yang lainnya. Baik, kita masih menunggu telepon, barangkali sudah ada yang masuk. Kita akan menunggu karena mungkin di sore hari ini banyak peminatnya juga yang ingin bertanya secara langsung ya. Baik, kita akan kembali bacakan Ustadz pertanyaan dari website dari Bapak Ramadhanu Pandiangan di Palembang, Sumatera Selatan. Bismillah, apa hukum jaminan pelaksanaan pada kontrak borongan dengan akad istisna? Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Ramadhanu ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam akad istisna, kedua belah pihak mungkin merasa perlu adanya jaminan pembeli atau mustasni merasa perlu bahwa produsen betul-betul berkomitmen dia menyelesaikan pekerjaannya, atau bisa jadi sebaliknya, produsen merasa perlu bahwa konsumen memberikan jaminan bahwa pada saatnya dia akan melakukan pembayaran secara lunas. Bila jaminan itu jaminan yang tidak diakses ya, tidak dimanfaatkan, maka boleh. Misalnya membuat atau menitipkan dana sekian rupiah di rekening, yang dana itu diblok hanya digunakan untuk melunasi tanggungan kepada developer atau kepada produsen, maka ini insya Allah boleh. Namun bila jaminannya itu adalah berupa benda atau dana yang dimanfaatkan oleh pihak penerima jaminan, maka ini tidak dibenarkan. Karena tanggungan kita melakukan pembayaran atau menyerahkan barang itu syaratnya adalah piutang atau hutang ya. Ketika kita memberi piutang kepada seorang kemudian kita mendapatkan kemanfaatan dari jaminan tersebut, maka ini adalah riba. Sehingga kalau jaminan itu berupa barang, maka cukup tahan misalnya sertifikat tanahnya atau BPKB kendaraannya, sehingga Anda kalau memang butuh suatu saat bisa mengakses jaminan itu dengan menjual dan melelang barang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ramadhanu yang ada di Palembang ya, dan juga bisa menjadi faedah bagi kita semua. Baik. Amin. Pertanyaan selanjutnya masih dari Sumatera Ustaz, dari Jambi Kerinci ya, dari Ummu Sofia. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah ya. Saya mau bertanya, apa hukum memakan gaji pada waktu masuk pekerjaan menggunakan cara sogok? Syukron jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sogok menyogok, suap menyuap itu telah menjadi budaya yang merajalela di negeri kita. Seakan-akan sudah menjadi bagian dari SOP yang tidak tertuliskan. Ini adalah satu budaya yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dua-duanya di neraka. Namun patut difahami di sini, bila suap menyuap itu telah menjadi budaya, tradisi di berbagai instansi dan juga lembaga, maka di sisi lain praktek-praktek zalim juga merajalela, di mana orang yang seharusnya diprioritaskan justru malah diabaikan gara-gara tadi tidak mau memberikan suap. Maka Islam adalah agama yang balance, agama yang adil, menegakkan keadilan bagi semua pihak. Sebagaimana kita tidak boleh menyuap, kita juga tidak boleh dizalimi. Nah, kalau memang Anda capable, Anda memang merasa Anda sebetulnya layak, atau bahkan Anda memiliki indikasi-indikasi bahwa Anda yang paling layak untuk menduduki jabatan tersebut. Namun karena pihak-pihak yang menyelenggarakan seleksi itu adalah pihak-pihak yang zalim, yang rakus, sehingga mereka justru malah menindas para pendaftar dengan meminta uang, maka ketika Anda memberi, maka insya Allah tidak masalah. Dengan catatan bila Anda benar-benar merasa capable, memiliki keahlian dan merasa layak untuk menduduki jabatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ini sudah tersambung penelpon selanjutnya dari kota yang sama di Jambi, ada Ibu Yani. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, Ibu Yani Waalaikumsalam. silahkan dengan pertanyaannya. Iya, begini Ustaz. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Saya ini seorang ibu rumah tangga yang berumur 56 tahun. Ya. Kami sudah mempunyai hutang, sudah agak lama Ustaz. Tapi hutang itu yang sekarang ini bukan riba-ribaan Ustaz, tapi hutang pribadi dengan saudara dan orang lain. Ya. Yang intinya saudara dan orang lain yang meminjami saya itu udah pakai bunga-bunga apa ini memang benar-benar pure menolong saya Ustaz. Jadi yang saya tanyakan tuh karena orang itu mau menolong saya itu karena memang masalah sakit dengan masalah qadarullah meninggalnya keluarga saya Ustaz. Ya. Baik Ibu. Jadi yang saya tanyakan kayak gini Ustaz, hutang saya itu ya cukup besar. Ya. Jadi saya itu punya aset satu rumah, dengan yang satunya lagi itu sawit Ustaz, tapi saya termasuk orang yang terdolimi juga Ustaz. Karena ladang sawit saya, kebun saya itu ditanamin orang yang asli dusunnya yang di sana Ustaz. Jadi kalau minta kembali harus nebus. Jadi terpaksa saya sudahlah, kan saya tidak punya uang. Terpaksa saya membiarkan, saya berjanji dengan yang punya hutang tuh, saya ngomong saya mau jual rumah. Di rumah saya qadarullah sampai sekarang belum lunas, belum terjual Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk orang yang zalim Ustaz? Baik Ibu. Gitu Ustaz. Cukup Mohon penjelasannya ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik Ibu. Ya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Yani di Jambi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Yani, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila memang Ibu Yani ya tadi sakit, ada yang kena musibah, maka pada kesempatan ini semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada Ibu Yani dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Ibu Yani ya. Yang kedua, bahwa dalam kondisi hutang berhutang, Allah SWT telah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berhutang itu sedang dalam kondisi kesusahan, maka kewajiban pihak kreditur memang memberi tangguh hingga yang berhutang itu mendapatkan kelapangan untuk bisa melunasi hutangnya. Namun di sisi lain, Rasulullah juga bersabda, matlul ghani dzulmun. Penundaan orang yang sudah mampu itu adalah kezaliman. Maka dalam hal ini saya sampaikan kepada Ibu Yani, kalau memang Ibu Yani bisa menyegerakan melunasi hutang tersebut dengan cara misalnya ladang sawit yang hari ini dikelola orang lain itu misalnya dijual kepada beliau. Baiklah, saya tidak bisa nebus, tapi bagaimana kalau Anda yang justru membeli ladang saya? Saya jual dengan harga sekian sehingga Ibu Yani bisa segera mendapatkan uang tunai untuk melunasi hutang tersebut. Ya, hutang kepada saudara ataupun kepada kerabat yang membantu Ibu Yani tadi, daripada Ibu Yani menjual rumah yang belum tentu cepat laku, apalagi rumah itu Ibu Yani butuhkan untuk tinggal. Maka saran saya, mungkin Ibu Yani bisa menjual ladang tersebut kepada pengelola atau kepada pihak lain yang siap menebus ladang itu dari pengelola sekarang ya. Semoga Allah SWT memudahkan urusan Ibu Yani sehingga segera bisa melunasi hutangnya dan juga bisa membebaskan ladang yang dikelola oleh pihak lain tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yani yang ada di Jambi. Baik, ini kita sudah terhubung lagi Ustaz. Ada hamba Allah di Sumatera Barat ya. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya menanyakan tentang SPP sekolah negeri Ustaz, SMA negeri. Jadi sekolah itu negeri Ustaz, tapi setiap bulannya itu siswa diminta membayar SPP, uang pramuka, OSIS. Kalau tidak bayar, tidak bisa mengikuti ujian atau mengambil lapor. Uang ini terkadang dipakai OSIS untuk acara seperti acara penerimaan siswa baru. Jadi uang ini dibelikan untuk makanan OSIS itu Ustaz. Apakah ini halal bagi OSIS ini Ustaz? Ya, sekian Ustaz. Baik.
Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Di sekolah-sekolah pemerintah, sekolah-sekolah negeri, apalagi yang masih dalam umur wajib belajar ya, masyarakat atau pemerintah kita telah menetapkan wajib belajar 9 tahun. Ya, artinya ketika pada masa wajib belajar tersebut, pemerintah menanggung semua biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Namun ketika di SMA, maka walaupun itu bukan lagi umur wajib belajar, tetapi pemerintah memberikan dana BOS kepada sekolah, memberikan anggaran. Bahkan pemerintah juga telah mempunyai aturan bahwa tidak boleh ada pelarangan siswa untuk belajar hanya gara-gara faktor pembiayaan. Sekolah berkewajiban mencari solusi bagi siswa-siswanya yang betul-betul tidak mampu membayar, namun siswa itu betul-betul punya minat untuk belajar, untuk menimba ilmu. Nah, ketika pungutan-pungutan tersebut masih saja ada dari lembaga pendidikan, dan memang Anda merasa tidak mampu atau keberatan, Anda bisa menempuh jalur yang baik, komunikasi yang baik kepada sekolah, sampaikan bahwa kami tidak mampu atau keberatan atau memang kesusahan dalam kondisi ekonomi yang lagi terjepit. Insya Allah sekolah akan memberikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi pada diri Anda. Intinya, jadikan komunikasi itu sebagai sarana untuk mencari solusi. Kita tidak perlu berkeluh kesah, kita juga tidak perlu banyak mengadu ke sana dan kemari, tetapi bagaimana kita mampu ya menemukan solusi yang tengah-tengah, yang nyaman bagi semua pihak, baik bagi lembaga pendidikan ataupun bagi Anda. Sampaikan kepada kepala sekolah, kepada komite sekolah, bahwa Anda betul-betul sedang dalam kondisi kesusahan, tidak mampu. Sehingga semua kegiatan sekolah dapat terlaksana dengan baik, Anda juga bisa mengikuti pendidikan dengan baik, tanpa harus ada ketegangan di antara semua pihak. Karena setiap kebijakan itu pasti ada alasannya. Namun tentu setiap kebijakan itu biasanya ada pengecualian karena faktor kebijakan lagi. Karena kondisi siswa yang susah, ekonomi keluarganya yang sedang susah, atau karena sakit dan lain sebagainya. Insya Allah lembaga kita, apalagi kita memang orang-orang timur ya, kita insya Allah mengedepankan tepo seliro, tenggang rasa, yang itu insya Allah masih ada dalam nilai-nilai itu masih hidup di jiwa-jiwa para pendidik di lembaga pendidikan kita, baik negeri ataupun swasta. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Dan pemirsa, kami tak lupa mengingatkan ya, bagi Anda pemirsa, jangan lupa setelah ini nanti jam 5 sore akan ada program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala, mulai jam 5 sore nanti disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Dan juga nanti di jam 8 malam pemirsa akan ada program live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Nanti tepat pukul 8 malam disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember insyaallah Ta'ala. Baik Ustadz, kita akan lanjut pertanyaan Ustadz ya. Di sini dari Bapak Ivan Somad di Bekasi, Jawa Barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana mau bertanya, Ana seorang karyawan swasta. Suatu saat Ana diberikan pekerjaan di luar tanggung jawab Ana, dan alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan tersebut walaupun sudah 1,5 tahun tanpa ada kebijakan tambahan gaji atau tunjangan dari atasan Ana atas pekerjaan yang Ana lakukan tersebut. Apakah ini sebuah kedoliman buat saya Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita mendapatkan kepercayaannya, memang idealnya setiap hubungan kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak itu dideskripsikan ya, disampaikan secara jelas, transparan, gamblang. Namun kadang dalam banyak momentum dan dalam banyak kondisi, dan juga karena berbagai alasan, dan alasan itu real, bukan diada-adakan, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sulit dideskripsikan karena pekerjaan itu terlalu kecil misalnya, atau
pekerjaan tersebut real, namun oleh pemerintah tidak memiliki atau tidak ada budgeting, tidak ada anggaran khususnya. Sehingga kepala cabang, pimpinan kantor cabang atau yang lainnya seringkali harus mengambil satu kebijakan untuk bagaimana pekerjaan tersebut bisa terselesaikan. Maka ketika kondisi semacam ini tentu dibutuhkan kesadaran bagi semua tim, semua karyawan untuk bagaimana lembaga tersebut atau institusi tersebut atau perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar walaupun tidak ada pos anggarannya. Apalagi bila kita sadar bahwa job utama kita ternyata sudah bisa kita selesaikan dengan baik pada waktunya, bahkan kita memiliki sisa waktu yang berlebih dari pekerjaan yang melekat dengan diri kita. Ya, maka tentu hak perusahaan untuk kita memberikan sisa waktu tersebut, sisa tenaga kita pada waktu-waktu yang telah disepakati untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi perusahaan ataupun bagi institusi kita. Karena sejatinya konsepnya ketika kita bekerja di sebuah lembaga atau institusi, kita sejatinya telah menjual energi kita, waktu kita, pikiran kita dalam satuan waktu, misalnya dari jam 7 hingga jam 4 sore, itu untuk apa? Untuk kemaslahatan perusahaan kita. Walaupun idealnya pekerjaan kita itu dideskripsikan dengan baik, dengan tuntas, tapi kadangkala seperti saya sampaikan tadi, ada pos-pos pekerjaan yang tidak ada budgetingnya dan juga susah untuk dideskripsikan karena bersifat insidental, atau memang pekerjaan itu misalnya tidak disetujui anggarannya dari atasan, namun itu sangat dibutuhkan ya. Maka dalam kondisi macam ini perlu dibutuhkan kearifan kita agar hubungan antara karyawan dengan institusi, dengan perusahaan itu tetap bisa berjalan harmonis. Kita dedikatif ya, dengan melakukan yang terbaik, dan perusahaan pun juga berusaha memberikan yang terbaik untuk karyawannya, sehingga tidak ada yang dizalimi. Karena itu sekali lagi saya menyarankan untuk Anda komunikatif ya dengan pimpinan Anda, bagaimana agar pos-pos tersebut bisa tercover dalam budgeting di tahun yang akan datang, dan juga Anda mungkin bisa dikurangi job Anda agar Anda bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan beban yang seharusnya Anda pikul di perusahaan tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Ini mungkin setelah ini pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Baik. Ini dari Bapak Dendi Sadewo yang ada di Depok, Jawa Barat. Bismillah, Ustaz, saya ingin bertanya. Saya ingin membeli suatu barang di toko online. Barangnya jelas dan ukurannya juga jelas. Hanya saja untuk pilihan warnanya hanya ada opsi acak atau random. Apakah ini termasuk gharar yang tidak diperbolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabaqallah kepada Bapak Dendi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Deskripsi barang yang wajib diungkapkan adalah deskripsi tentang kriteria barang yang berdampak pada harga dan kualitas barang. Kalau deskripsi itu memiliki dampak pada kualitas dan nilai barang, maka itu wajib disepakati. Akan tapi warna, bisa jadi warna itu tidak memiliki efek pada harga. Warna hijau, merah, kuning, coklat, hitam sama harganya. Maka hal ini tidak wajib dideskripsikan. Namun ketika disepakati saya milih yang warna hijau, maka wajib dipenuhi. Tapi ketika kedua belah pihak mengatakan sudah warnanya tidak bisa dideskripsikan, sedapatnya warna apa saja, seadanya, dan pihak kedua pun sepakat dengan itu, maka insya Allah tidak masalah ya, karena berarti telah terjadi kerelaan dari kedua belah pihak. Dan itu bila telah tercapai, maka berarti pondasi utama dalam transaksi itu taradin telah terwujud, sehingga transaksi itu insya Allah sah dan halal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Itu tadi pertanyaan terakhir yang sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Ustaz. Ahlan wa alhamdulillah. Syukron, Ustaz, jazakallahu khairan sekali lagi, Ustaz. Minta doanya terus, Ustaz. Yassarallahu warakum, barakallahu fiik, barakallahu lakum, baraka alaik, wa jama'a bainakum fi khair. Amin, 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 amin ya rabbal alamin, Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan.
Nah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa sudah sekitar 1 jam kita menimba ilmu, kita mendengarkan nasihat dari beliau Ustadz Muhammad Arifin Badri, dan semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi ladang pahala bagi beliau dan juga bisa menjadi faedah bagi kita semua yang bisa kita amalkan di setiap hari kita. Dan juga pemirsa, untuk mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di website kami juga di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kemudian kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan juga kami mengingatkan bagi Anda pemirsa bahwasanya setelah ini kita akan mengikuti program acara Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizullah Ta'ala yang akan disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Dan juga sekali lagi di malam hari nanti kami mengingatkan akan ada program acara live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizullah Ta'ala pukul 8 malam nanti disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Baik, akhirnya di sore hari ini kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.